Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memimpin diskusi pada hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen yaitu Ibu Dr. Randa Eldani MPD dan Ibu Winanda Amelia SPD MPDT. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan tentang pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Natasha Ramadhani Novelia dengan NIM 200041124, Muhammad Abim Afdal dengan NIM 200041122, dan saya sendiri Bahran Salsabilah dengan NIM 200041100. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Natasha Ramadhani Novelia. Kepada Saudari Natasha Ramadhani Novelia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan. Di dalam buku pedoman pembinaan koleksi perpustakaan perguruan tinggi menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah pemeliharaan, perawatan, penjagaan bahan pustaka yang tidak langsung, dengan tempat pemeliharaan lingkungan adalah gedung, penyimpanan, pengaturan rak, penggunaan sistem pendinginan, udara dan penggunaan bahan pustaka, dan penjagaan yang langsung terhadap bahan pustaka, mengatasi bahan-bahan yang terbakar, terendam, basah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan. Tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai terkait dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan, yaitu yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen. Yang kedua, menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan yang keempat, mempercepat proses temu batik atau penelusuran dan perolehan informasi. Yang kelima, menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka. Dan yang terakhir yaitu mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan yang keliru oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. Fungsi yang pertama yaitu fungsi melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari manusia, serangga-serangga, jamur, panas matahari, dan sebagainya. Dengan pelestarian yang baik, serangga dan binatang kecil tidak akan menyentuh dokumen. Manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak akan sempat tumbuh dan sinar matahari serta kelembapan udara di perpustakaan akan mudah dikontrol. Yang kedua yaitu fungsi metan. Dengan dirawat dengan baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang dari berbagai penyakit, sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat. Pembaca lebih bergairah membaca dan memakai perpustakaan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Pemakai dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana memakai dan merawat dokumen. Mereka harus menjaga disiplin, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori perpustakaan, mendidik pemakai dan pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kesabaran. Fungsi ini menguji pustakawan untuk bersikap lebih sabar dengan cara menambal buku berlubang, membersihkan kotoran binatang kecil, dan tahi buku dengan baik. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosial. Kegiatan ini sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain, seperti para pengunjung dan pustakawan.
Fungsi yang terakhir yaitu fungsi ekonomi. Dengan pelestarian dan perawatan yang baik dapat minimalisasi atau menghemat biaya pengadaan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu fungsi keindahan. Penyusunan bahan pustaka yang rapi dan indah tentunya membuat perpustakaan terlihat indah dan nyaman, serta dapat menambah daya tarik para pengunjung. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Natasha Ramadhani Novelia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Abim Afdal. Kepada Saudara Muhammad Abim Afdal, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. Adapun manfaat pemeliharaan bahan pustaka, yaitu yang pertama, memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengelola pengelengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, dan inventarisasi. Yang ketiga, melestarikan bahan pustaka dari hal-hal yang merusak bahan pustaka. Yang keempat, melindungi bahan pustaka dari penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut agar tetap dan lestari. Yang kelima, memperbaiki buku-buku bahan pustaka yang tidak teratur pada tempatnya. Selanjutnya itu faktor penyebab kerusakan pada bahan perpustakaan. Bahan pustaka terdiri dari berbagai jenis dan sifat dimilikinya. Dari sejarahnya, manusia yang menggunakan berbagai medium untuk merekam hasil karya mereka, bahan yang dipergunakan sesuai dengan pengetahuan manusia serta teknologi pada zamannya. Bahan kertas merupakan bahan yang sangat mudah terbakar, mudah sobek, mudah rusak oleh makhluk hidup, dan timbul noda oleh debu dan jamur. Kekuatan kertas makin lama makin menurun sejalan dengan usia kertas. Penurunan tersebut karena reaksi fotokimia atau reaksi antar selulosa dan bahan-bahan lain seperti bahan aditif yang ada pada kertas atau bahan lain yang berasal dari luar. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Kerusakan pada faktor internal dapat disebabkan oleh bahan pustaka itu sendiri, diantaranya yang pertama, kualitas kertas. Kebanyakan kertas terbuat dari bubur kertas atau pulp dengan identitas yang bervariasi tergantung dari jenis kayu dan proses pembuatan. Yang kedua, pembuatan bubur secara mekanik menghasilkan serat yang tidak murni dapat menyebabkan kertas berubah menjadi warna coklat. Yang ketiga, ikatan kimia juga berpengaruh terhadap kekuatan kertas, daya rentang kertas sehingga kertas menjadi sangat rapuh. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor biologi. Yang pertama, jamur. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga untuk memperoleh makanan harus diambil dari sumber kehidupan lain, atau parasit, atau dari benda mati. Jamur memproduksi berupa macam asam oksalat atau asam fumorik, sitrat, dan menyebabkan asam pada kertas, dan akhirnya kertas menjadi rapuh. Tempat tumbuhnya jamur ini biasanya akan timbul noda merah dan kecoklatan yang sangat sukar dihilangkan. Berikutnya, binatang pengerat. Tikus juga merupakan binatang yang perusak buku, yang cukup sulit diberantas. Mereka biasanya memakan buku-buku yang telah disimpan dalam gudang, kadang-kadang kertas disobek-sobek dan dikumpulkan dan dijadikan sarang. Tindakan pencegahan untuk melindungi kertas dan serangan tikus adalah tempat penyimpanan harus bersih dan kering serta selalu dikontrol secara berkala. Lubang-lubang yang memungkinkan tikus dapat masuk ditutup dengan rapat. Selanjutnya, serangga. Serangga sangat berbahaya bagi buku dan merupakan ancaman yang paling potensial, terutama di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Serangga seperti silverfish, kecoa, rayap, kutu buku, dan merupakan serangga pemusnah buku yang sudah umum dikenal orang. Selanjutnya, pencegahan kerusakan pada bahan perpustakaan. Usaha pencegahan kerusakan bahan pustaka yang dilakukan sejak dini merupakan tindakan yang lebih baik dan lebih tepat daripada melakukan perbaikan bahan pustaka yang telah parah keadaannya. Pencegahan kerusakan pada bahan pustakaan disebut juga tindakan preventif. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Abim Afdal. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu yang pertama yaitu cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. A. Hendaknya pustakawan membuat peraturan tertulis bagaimana cara menggunakan bahan pustaka, cara memperoleh buku, serta cara mengambil buku. Yang ke B. Mengadakan kontrol yang ketat pada pengambilan buku. Apakah pembaca membuat kerusakan atau
mengotori buku. C. Memberikan sanksi berupa denda kepada peminjam yang menyebabkan buku rusak. Tujuannya untuk membuat si perusak merasa jerah. Yang D yaitu secara periodik perlu diadakan pemeriksaan keutuhan bahan pustaka dan hendaknya dipasang peraturan penggunaan pustaka. Yang kedua yaitu cara pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh serangga. A. Penyemprotan dengan insektisida. Membasmi serangga dapat disemprot dengan insektisida tertentu yaitu pada tembok lantai, langit-langit, rak, bagian tertentu yang dilakukan secara berkala. Contohnya yaitu insektisida yang sudah familiar dikenal di Indonesia adalah Raid, Baygon, Mortain, dan lain-lainnya. B. Penggunaan gas beracun. Salah satu cara untuk membasmi hewan perusak bahan pustaka jenis serangga ialah dengan cara fumigasi atau pengasapan. Fumigasi adalah suatu tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Fumigasi dapat dilakukan dengan pembakaran atau penguapan zat kimia yang mengandung racun. Selanjutnya yaitu perbaikan koleksi pustakawan. Adapun perbaikan koleksi pustakawan yaitu yang pertama adalah bleaching, yang kedua adalah last casting, yang ketiga ada mending, yang keempat ada laminasi, serta yang kelima ada enkapsulasi. Selanjutnya yaitu pelestarian kandungan informasi. Pelestarian kandungan informasi ini bertujuan untuk melestarikan fisik asli bahan pustaka dan informasi yang terkandung. Pelestarian kandungan informasi dilakukan dengan cara alih media. Materi selanjutnya yaitu kendala dalam perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Kendala dalam kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka ini seperti yang pertama, kurangnya tenaga pelestarian yang ada di Indonesia. Yang kedua, banyak pemimpin dan pemegang kebijakan belum memahami tentang kegiatan perawatan dan pelestarian. Yang ketiga, praktek yang selama ini yang dilakukan di Indonesia masih banyak yang salah. Yang keempat, berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan tercetak dengan mutu kertas yang kurang baik, mutunya namun tinggi nilai sejarahnya. Yang kelima, ruang perpustakaan yang tidak dirancang sesuai dengan keperluan pelestarian dan perawatan bahan pustaka. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat diambil kesimpulan yaitu dalam rangka pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya peningkatan buku-buku perpustakaan sekolah, baik ditinjau dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Guru perpustakaan harus selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan buku-buku, baik dengan jalan membeli, pinjam, atau tukar-menukar antara perpustakaan sekolah. Dengan demikian jumlah buku yang tersedia di perpustakaan sekolah semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Satu hal penting terlupakan oleh guru pustakawan adalah para pengelola perpustakaan sekolah, yaitu dalam rangka meningkatkan jumlah buku-buku mereka hanya berusaha untuk mendapatkan tambahan buku-buku saja. Tetapi justru buku-buku yang telah tersedia tidak diurus atau dipelihara, sehingga satu pihak mengusahakan tambahan buku-buku, sementara buku-buku yang sudah ada cepat rusak dan akhirnya tidak berguna lagi. Lebih baik buku-buku tersebut lebih baik buku-buku itu terbuat dari kertas sehingga apabila digunakan terus-menerus dengan tanpa pemeliharaan akan mengalami kerusakan, misalnya kotor, robek, halamannya lepas, sampulnya lepas, dan sebagainya. Dalam rangkaian kegiatan pemeliharaan dan perawatan buku-buku perpustakaan sekolah, ada dua kegiatan, yaitu berusaha mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan buku-buku yang membetulkan dan memperbaiki buku-buku perpustakaan sekolah yang telah rusak. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan materi ataupun mengajukan pertanyaan, dapat mengajukannya di forum diskusi ataupun di forum Zoom. Sekian pemaparan dari kami. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.